Halo, selamat datang di Kongkoy TV. Gue mau ngasih fresh update. Akhirnya di-announce juga Jadon Sancho sah menjadi pemain Manchester United. Nah, ini setelah sekian lama ya saga transfer ini akhirnya berakhir ya dengan cukup indah ya. Kita dapat Jadon Sancho di harga sekitar 70 pound sterling ataupun 90 miliar euro ya. Ya oke, itu harga yang fantastis gimana pun juga. Jadon Sancho itu adalah salah satu talent terbaik Inggris ya. Ini Inggris, ingat kalau Inggris berarti harganya selalu pemain Inggris selalu bisa lebih mahal 10-20% ya. Jadi walaupun kita bayar harga premium, gimana pun juga Sancho itu salah satu talent terbaik Inggris lah ya. Oke, kita ada Phil Foden, kita ada Greenwood ya, tapi Jadon Sancho udah terbukti ya di Dortmund, benar nggak ya? Berapa banyak assist, berapa banyak gol yang dia bisa sumbangkan ya bersama dengan Erling Haaland. Ya, tapi kita ingat loh ya, walaupun itu di Liga Inggris, tapi kan Dortmund itu bukan tim semacam Bayern Munchen gitu ya, di mana dia bakal auto menang ya. Jadi Dortmund masih menguji lah gitu loh kalau orang main di Dortmund ya, bukannya sekali lagi bukannya kayak Munchen. Ya, sangat welcome sekali sama berita ini ya. Akhirnya kalau nggak salah sih dia bakal pakai nomor 16 bukan nomor 7 karena Cavani walaupun udah tua nggak mau ngalah. Jadi dia tetap pakai nomor 7, which is nggak apa-apa sih kalau gue bilang ya. Kalau kita langsung kasih Sancho nomor 7, pressure terlalu gede di dia. Satu, nomor 7 nomor keramat. Kedua, dia kan harga transfernya fantastis sebenarnya. Jadi dua hal itu aja udah bisa bikin dia tuh pressure banget gitu loh, benar, sampai dia bisa nggak perform tuh bisa banget. Jadi menurut gue sih welcome aja, dia dapat nomor 16 masih oke ya. Toh satu tambah 6 sama dengan 7, benar nggak? Musim pertama ini mungkin dia adaptasi sedikit ya, semoga dia bisa langsung adaptasi, tapi dengan di nomor 16 ya berarti pressure-nya berkurang dikit ya. Oke lah, dia salah satu pemain termahal Manchester United, tapi menurut gue sih harusnya dia bisa overcome ya, karena gimana pun juga ya skill yang berbicara, hasil yang berbicara ya. Kita lihat aja sepak terjang Jadon Sancho. Nah, yang gue welcome lagi dari Jadon Sancho adalah kita tahu ya, kita sering kanan ini bolong ya. Oke lah, kita baru kedatangan Amad Diallo musim lalu ya, belum settle banget di Manchester United. Pelestri di loan ya, dan kemungkinan bakal di loan lagi. Jadi Jadon Sancho masuk ini di kanan itu kita udah nggak perlu ngandelin nambel-nambel gitu, bener, nggak perlu nambel-nambel lagi. Sebelumnya kita tambel pakai Greenwood lah, pakai Rashford lah di kanan, bener, sampai Pogba harus naik ke kiri. Ya kita nggak perlu nambel-nambel lagi. Jadon Sancho di kanan dengan backup Amad Diallo. Ya menurut gue sih itu make sense banget. Dan ingat dong, Jadon Sancho ini kakinya kaki kanan ya, kuatnya kaki kanan. Artinya dia bisa juga main di kiri sebagai inverted winger. Ya, jadi ya opsinya banyak lah ya. Dan kita tahu Jadon Sancho itu berbeda dengan kayak Rashford atau apapun juga ya, dia mikir untuk passing, itu yang paling penting, dia mikir untuk passing. Jadi kita nggak cuma ada Bruno, Pogba, kita ada Jadon Sancho sebagai penyuplai bola ya. Jadi sangat kuat sekali opsi penyerang kita ya. Dan dengan adanya Sancho juga di kanan, artinya kiri udah bisa fokus di Rashford, dan Pogba nggak perlu lagi nambel di kiri ya. Pogba bisa turun ke bawah sebagai holding midfield ya, dan itu benar-benar bikin kuat midfield kita ya. Oke lah, Pogba holding midfield, di kanannya mungkin lebih milih McTominay ya, atau Fred juga terserah. Tapi menurut gue sih Pogba dengan siapapun itu juga itu udah kuat itu loh sebagai holding midfield ya. Ya mungkin bukan Kante ya, McTominay atau Fred bukan Kante, tetap aja dengan adanya Pogba itu holding midfield menurut gue sih sangat kuat sekali. Kita bisa banget supply bola ya, mau apapun juga kita bisa supply bola gitu ya. Mau kita long ball dari Pogba masih bisa, distribusi bola masih bisa. Menurut gue sih ini ya nggak ada alasan lagi lah ibaratnya ya. Itu yang gue baru ngomongin, nggak ada alasan lagi buat Ole ya, nggak ada alasan lagi buat Ole nggak ngasih kita cup, sama sekali nggak ada alasan. Dia pengen Jadon Sancho musim lalu, dikasih musim ini, selesai udah gitu loh. Lu nggak bisa minta apa-apa lagi ya. Jangan bilang oh kita kan masih pakai McTominay atau Fred, tetap aja ada Pogba ya, ada Pogba di situ, nggak masalah gitu loh, benar, nggak bisa jadikan alasan. Ya lu nggak bisa lah siap pemain lu tuh world class semua, benar nggak ya? Itu Pogba di situ menurut gue sih udah bagus banget ya. Pogba, McTominay atau Pogba, Fred udah bagus banget. Oh kita nggak ada Varane, nggak ada center back yang berkualitas. Kita udah ada Maguire ya, walaupun dia suka blunder, walaupun dia low cross suka susah ya, susah nekel atau susah ngeblok, tapi tetap aja itu kita udah ada defender bagus ya. Kita ada Luke Shaw, benar nggak? Ada Luke Shaw, ada Maguire, ada Wan-Bissaka, benar nggak, yang ya. Walaupun dia Katro maju, tapi kan udah ada Sancho sekarang, benar. Walaupun Katro maju, Wan-Bissaka, tapi defense dia kuat. Paling kita punya defense siapa? Itu doang deh, siapa sih, Lindelof doang yang sedikit menjadi liability ya. Jadi tetap aja ya, kalau kita bisa bilang paling cuma Lindelof sama McTominay atau Fred doang yang jadi kunci lemah kita ya. Jadi kita jujur gak ada alasan gitu loh ya untuk
kita nggak dapet juara apapun tuh nggak ada alasan untuk Ole. Ya, sorry, ultimatum Ole nih. Menurut gue nih ultimatum Ole, kita harus juara ya. Nggak juara IPL, nggak juara apa, yang pasti kita harus dapet cup. Ya, jujur kalau gue dapet FA Cup, gue sedikit kecewa. Karena gue pengen lihat kita dapat minimal kalau nggak IPL champion. Ya, sorry aja kalau gue ekspektasi gue tinggi, tapi faktanya seperti itu. Ya, di kiri kita ada Luke Shaw, ya, kiper kita ada Henderson sama De Gea. Kanan Wan-Bissaka, center back ada Maguire ya. Oke, Lindelof masih di bawah rata-rata. Ya, ada Pogba di midfield. Di kiri ada Rashford, tengah Bruno Fernandes, kanan Jadon Sancho, striker Cavani atau Greenwood. Kurang apa gitu loh. Dari 11 pemain itu cuma 2 orang doang yang di bawah rata, yang enggak ya bagus tapi nggak top banget, bener nggak? Jadi menurut gua sih nggak ada alasan sama sekali ya, kecuali kita nggak hoki ya, ada nggak patah tulang 10 orang misalnya ya, tapi ya amit-amit lah. Yang pasti nggak ada alasan untuk Ole ya. Jadi kita harus welcome banget ya, terlepas kita bakal sign Varane kayak Kamavinga kayak atau siapa lah, Solnigos atau siapa, itu semua menurut gua cuma trivial. Yang nggak sign mereka nggak jadi alasan kita, oh nggak jadi juara karena nggak sign center back baru, karena kita nggak sign CDM baru. No, gue nggak mau dengar itu ya. Gue pengen kita dapat cup ya. Gue pasti ke Piala Kerbau gue nggak peduliin tuh ya. Piala Kerbau mah itu mah nggak usah pedulin ya. Yang pasti menurut gue kita harus minimal Liga Inggris ataupun Champion, itu menurut gue minimal ya. Minimal harus dapat salah satu itu ya. FA Cup bolehlah, FA Cup ini ya. Tambahan lah, benar nggak, itu buat penyenang boleh, tapi salah satu dari 3 ini harus dapat ya. Dan gue sih lebih berharap antara kita juara Liga ataupun kita juara Champion ya. Sorry aja ya Ole, tugas lu berat, udah nomor keraguan lagi tuh, udah nggak ada keraguan lagi ya, karena lu nggak dapet orang yang pemain yang lu mau, lu udah dapet Jadon Sancho, tim kuat ya. Tolonglah gitu loh ya, kasih kita sesuatu di musim depan ini ya. Oke, itu doang yang gue bisa ngomong dari signingnya Jadon Sancho. Sangat excited ya. Sekali lagi, terlepas Varane kita beli atau enggak, ataupun kita beli CDM baru atau enggak, menurut gue dengan ada Jadon Sancho, tim kita ini udah cukup lengkap untuk bisa jadi juara. Ya, tinggal masalah Ole doang. Ya, Olehnya doang, ya gimana Ole mengolahnya gitu loh ya, di setiap pertandingan, tactically, strategically, selama satu musim, nggak cuma satu pertandingan, itu seperti apa ya. Jadi itu yang paling penting. Ya, sekarang menurut gue bola udah di tangan Ole. Ole tolong kasih kita something ya, kasih kita juara ya, kasih kita juara. Gua nggak mau tahu, gua nggak mau juara Kerbau, gua nggak mau juara Piala Kerbau sama sekali, FA Cup minimum, tapi gua tetap ngarapin kita juara Liga ataupun juara Champion ya. Oke, sekian video dari gua. Gimana dong, tulis di komen ya tentang berita ini, kalian excited nggak, kalian seneng nggak ya? Kalau gua sih jujur excited banget. Menurut gua sih, gua punya feeling cukup bagus kalau kita bisa juara Liga, jujur aja. Sorry aja ya, mungkin gua terlalu seneng dengan signing ini, tapi menurut gua materi tim kita udah cukup untuk juara Liga, yang nggak jelek gitu, jujur aja ya. Oke, sekian video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.